Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya kembali lagi ke Mas Riza. Mas Riza, agar kemudian ide Presidential Club ini tidak menjadi gimmick atau kemudian tidak dicurigai sebagai ajang untuk bagi-bagi kekuasaan. Apa kira-kira yang nanti akan jadi rambu-rambunya? Ya, tentu ini bukan bagi-bagi kekuasaan. Ini adalah forum silaturahmi para presiden dan mantan presiden, ya. Dan setelah bersilaturahmi, tentu Pak Prabowo melalui wadah ini ingin mendengarkan. Kan nggak cuma ngopi, makan, kumpul. Para pemimpin itu kan kalau ketemu pasti mikirin bangsa, mikirin negara, pasti mikirin rakyat. Terus apa pikiran-pikirannya? Nah, disampaikan di sini masing-masing para mantan presiden tentu punya pengalaman panjang yang luar biasa yang bisa disampaikan, ya kan? Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin baik, ada yang mungkin kurang pas, kan disampaikan. Dan bahkan mungkin para mantan presiden punya ide gagasan ketika menjabat belum terwujud, namun ide itu sangat baik, kan sangat mungkin untuk bisa dilaksanakan pada kepemimpinan Pak Prabowo. Tinggal disampaikan, Ibu Mega dulu punya program apa yang dirasa baik tapi belum terwujud atau tertunda atau lain hal. Kan bisa disampaikan oleh Ibu Mega ke Pak Prabowo atau melalui forum itu. Begitu juga Pak SBY, begitu juga Pak Jokowi. Selama menjabat ini 10 tahun juga belum cukup ya menyelesaikan permasalahan bangsa. Tentu banyak ide-ide dari para mantan presiden yang dapat disampaikan. Inilah satu wadah yang luar biasa, bentuk wujud nyata kearifan Pak Prabowo, kebijaksanaan beliau, ya. Dan cerdas Pak Prabowo. Mikirin bangsa ini harus dipikirkan oleh melibatkan seluruh masyarakat bangsa, terlebih para mantan presiden yang tentu punya legitimasi ketika itu dipilih oleh rakyat dan punya pengalaman panjang, punya pemikiran-pemikiran luar biasa. Orang-orang hebat kan selama ini biasanya ketemu juga orang-orang hebat. Nah, tentu kalau semua orang hebat ini berkumpul, pasti punya ide gagasan yang hebat dan luar biasa. Jadi saya kira ini bukan bagi-bagi kekuasaan, ini bagi-bagi silaturahmi ya untuk menyampaikan ide gagasan masukan yang saya kira Bapak Prabowo akan dengarkan, dan apabila ide itu sangat baik dan dimungkinkan dilaksanakan, pasti program-program tersebut akan dilaksanakan oleh Bapak Prabowo bersama para menterinya nanti ya. Baik, saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, dari 3 narasumber yang berbicara pada sore hari ini, semuanya sepakat bahwa ini adalah ide yang menarik dan ide yang sangat baik. Tetapi apa kira-kira yang harus jadi rambu-rambu agar ini tidak menjadi gimmick semata, atau jangan-jangan hanya untuk melancarkan atau melanggengkan apa yang lebih susah disatukan di parlemen, kemudian lebih mudah dibicarakan di level mantan presiden yang juga adalah ketua umum partai politik? Ya, saya kira begini, ya. Yang pertama, ide Presidential Club ini harus didefinisikan dulu dengan jelas. Ya, ini jenis kelembagaan kayak apa, atau jenis komunitas atau forum seperti apa, itu satu dulu. Apakah dia sifatnya formal, misalnya formal ada dalam struktur yang diwadahi oleh kelembagaan kepresidenan gitu, atau gitu, ini forum yang sifatnya di luar, memfasilitasi contohnya ya, kelembagaan-kelembagaan atau foundation atau yayasan yang selama ini, atau institut yang selama ini saya lihat ada. Ya, Bu Mega punya Megawati Institute ya, kemudian Pak SBY ada Yudhoyono Institute gitu ya. Itu contoh lah ya, belum lagi kemudian forum-forum yang lain gitu. Nah, atau misalnya yang berikutnya ya, jangan sampai kemudian ide Presidential Club ini seakan-akan bisa menjadi cara dalam tanda petik ya, memaksa gitu para mantan presiden yang bisa jadi punya ide-ide kepentingan atau apapun yang belum sepenuhnya ketemu, asal bertemu gitu. Dan itu saya kira nggak bakalan produktif yang kayak gitu itu. Ya. Jadi bertemu itu dalam ruang-ruang yang perdebatannya adalah tentang leadership presidensi, ya, model-model pemilihan presiden, konten, arah dan seterusnya, kebijakan dan seterusnya gitu loh. Dan bertemunya pun saya kira sebagai sebuah forum akan lebih baik, bukan hierarkis ya, dalam artian mantan presiden sebelumnya gitu itu kan juga presiden gitu loh, dan punya hak untuk memberikan masukan yang lebih bagus juga, walaupun tidak kemudian memaksa kan yang berkuasa yang sedang mendapatkan mandat kan gitu. Baik. Jadi ini adalah forum diskusi misalnya begitu, forum masukan, forum silaturahmi tadi kata Bang Riza ya, itu juga bagus gitu loh. Jadi cuma kemudian ya itu dilakukan menurut saya ya
bukan hanya oleh para presiden saja yang atau mantan presiden, tapi diikuti kemudian oleh tim-tim yang membantu mereka. Sehingga apa? Kan banyak itu mantan mantu presiden itu kan punya pengalaman langsung, ya bahkan punya data, punya arsip, punya apapun gitu. Yang itu semua bisa kemudian saling memberikan masukan. Bahkan kalau perlu itu dipayungi dalam undang-undang sebenarnya. Ya selama ini yang ada kan baru apa istilahnya baru Dewan Pertimbangan Presiden gitu ya. Nah, mungkin bisa juga itu dilakukan yang sifatnya kalau ada kelembagaannya itu jelas difasilitasi. Jadi fungsinya fasilitasi itu kemudian termasuk program, kegiatan dan lain-lain yang bukan hanya ya itu berguna untuk memberikan masukan bagi presiden, forum Baik. silaturahmi, tetapi juga bisa menjadi pembelajaran publik ya. Saya kira dengan banyak ya lembaga-lembaga komunitas ya. Kita kan nggak hanya ngomong politik, Tasha. Iya. Bisa juga sektor ekonomi global, bisa juga sektor energi, sektor apa saja. Yang saya kira sudah banyak dibahas, tetapi kemudian cantolan ke leadership presidensinya itu nggak nampak gitu Iya. loh, nggak cukup kuat gitu loh, sehingga makanya banyak pemilihan presiden sebelumnya itu kadang-kala sulit ya, misalnya mencari Baik. paradigma ekonominya apa, ininya apa itu agak sulit. Kalau itu dilembagakan, itu saya kira mungkin akan membantu untuk Baik. memperjelas gitu ya. Memperjelas. Saya kira Oke. itu. Baik, terima kasih Mas Nyarwi dan terima kasih juga Mas Riza untuk waktunya. Kita akan sama-sama saksikan perkembangannya akan seperti apa bentuk dari Presidential Club ini. Tapi terima kasih untuk waktunya bersama NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV karena usai jeda kami akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.